hall hukumnya jawaz boleh. Jadi salah besar jika ada yang mengatakan bahwa acara mutlak peringatan hall itu hukumnya haram atau mendekati syirik. Itu jelas pendapat yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami taati beliau Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Surakarta dan Bapak Wakil Wali Kota Surakarta yang kami hormati, dan para tamu undangan, para alim ulama, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya di sini diminta untuk memberikan sedikit tentang pengajian, dan dawuh ini akan saya sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kekhilafannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya membaca tulisan karena sejak tadi puisi-puisi tadi juga membaca, saya juga membaca bahwa malam ini kita memperingati Hall Bung Karno yang ke-46. Peringatan Hall dalam pembahasan ini diartikan dengan makna setahun. Jadi peringatan Hall maksudnya ialah suatu peringatan yang diadakan setahun sekali, bertepatan dengan wafatnya seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat, baik tokoh perjuangan atau tokoh agama atau ulama kenamaan. Tujuan diadakan peringatan Hall ini diadakan karena adanya tujuan yang penting, yaitu mengenang jasa dan hasil perjuangan para tokoh terhadap tanah air ini, bangsa serta umat dan kemajuan agama Allah, seperti peringatan Hall Wali Songo, peringatan Hall para habaib dan para alim ulama lainnya, untuk dijadikan suri tauladan oleh generasi penerusnya. Kalau malam ini kita memperingati wafatnya Bung Karno, berarti kita akan mengenang siapa dan bagaimana beliau sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, bahwa nama Bung Karno tidak bisa dipisahkan oleh bangsa Indonesia. Kalau kita ingat Indonesia, kita pasti ingat Bung Karno. Kalau kita ingat kemerdekaan, kita ingat Bung Karno. Kalau kita ingat Pancasila pun, kita pun juga ingat Bung Karno. Oleh karena itu, malam ini sungguh merupakan kebanggaan bagi umat Islam di kota Surakarta. Di Solo diadakan Hall Bung Karno yang ke-46 tahun ini. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam acara Hall, yang pertama adalah ziarah ke makam sang tokoh dan membaca zikir tahlil, kalimat thayyibah, serta membaca Al-Quran secara berjamaah dan berdoa bersama di makam. Ini setiap ada acara Hall, pasti ada acara ziarah kubur, dan di dalam makam itu
kita membaca Al-Quran, membaca zikir dan tahlil dan lain-lainnya. Yang nomor dua, rangkaian acara haul adalah diadakan majelis taklim, mau'izah hasanah, dan pembacaan biografi sang tokoh, manaqib seorang wali, ulama atau habaib. Berhubung malam ini mengadakan haulnya Bung Karno yang ke-46, tadi sudah dibacakan beberapa karya-karya beliau, sudah disampaikan karya-karya beliau yang sangat luar biasa yang perlu kita renungkan bersama. Bahkan kelahiran beliau, siapa kedua orang tua beliau tadi sudah disampaikan oleh panitia. Ini sesuai dengan acara haul yang telah kita yakini tentang kebenarannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang nomor tiga, acara haul. Di dalam acara haul itu dihidangkan sekedar makanan dan minuman dengan niat selamatan sedekah anil mayyit. Juga malam ini pun panitia juga menyediakan beberapa makanan dan minuman. Semuanya ini adalah untuk beliau yang terhormat Bapak Insinyur Soekarno yang malam ini kita peringati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedangkan hukum mengadakan peringatan haul, selama dalam peringatan haul itu tidak ada hal-hal yang menyimpang dari tujuan sebagaimana yang diadakan oleh Nabi atau yang difatwakan oleh para ulama, maka haul hukumnya jawaz boleh. Jadi salah besar jika ada yang mengatakan bahwa acara mutlak peringatan haul itu hukumnya haram atau mendekati syirik. Itu jelas pendapat yang salah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalil yang memperbolehkan adanya haul ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun beliau ziarah ke syuhada Uhud. Setiap tahun beliau selalu mengziarahi para syuhada Uhud. Ini menunjukkan bahwa acara haul memperingati wafatnya seseorang setiap tahun ini diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengadakan acara yang sering kita adakan acara haul, kita tidak perlu ragu dan tidak perlu pusing bahwa itu adalah sesuatu yang baik yang diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi acara kita selama ini adanya tahlilan, sholawatan, baca Al-Quranul Karim yang sering kita adakan acara-acara haul ini merupakan sesuatu yang baik. Bahkan ada tulisan yang mungkin bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mendapatkan kiriman dari seseorang lewat WA. Mungkin ini perlu disemak karena acara haulnya Bung Karno ini tidak lepas daripada Pancasila, dan ini baru saja kita memperingati hari kelahirannya Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni. Ada tulisan begini: kalau kita ingin melihat pelaksanaan Pancasila yang benar dan tepat, maka lihatlah orang yang tahlilan yang biasanya diamalkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sedang mengadakan tahlilan, itu sebetulnya dalam merupakan bentuk
pelaksanaan Pancasila itu. Karena apa? Yang pertama, orang tahlilan itu pasti baca surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Itulah ketuhanan yang Maha Esa, dan di dalam tahlil pasti baca itu, yang artinya Tuhan itu satu, dan juga baca la ilaha illallah. Nomor dua, orang tahlilan di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapapun boleh datang dan boleh ikut siapapun. Tidak ada seleksi, tidak ada pertanyaan kamu bisa tahlil enggak. Kalau enggak bisa, tidak boleh ikut, itu tidak ada. Jadi orang yang mau ikut tahlilan itu hafal tahlil atau tidak, itu diperbolehkan. Di lingkungan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah menyeleksi kamu senang tahlil atau tidak. Yang penting kamu hadir, kami terima. Bahkan abangan dan non muslim pun boleh ikut, dan orang yang membid'ahkan pun boleh ikut kalau mau. Non muslim boleh ikut, yang membid'ahkan pun juga boleh ikut kalau mau. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Itulah pelaksanaan sila yang nomor dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, kalau melihat di kampung-kampung orang tahlilan itu duduknya bersila semua, tidak dibedakan duduknya seorang pejabat, kiai, santri, atau biasa. Semuanya duduk bersila rata. Di samping duduk bersila semua, rangkaian zikir yang dibaca pun sama dan seragam, cara bacanya pun bareng. Itulah sila ketiga persatuan Indonesia. Keempat, setelah itu menjelang dimulai, di sanalah mereka mencari pemimpin. Mereka saling tuding menuding, saling tunjuk menunjuk, tapi yang saling menolak, tapi juga saling menolak. Jika ditunjuk, satunya bilang Anda saja yang mimpin, dan yang lainnya juga bilang Anda yang lebih pantas. Disinilah terjadi musyawarah kecil-kecilan, mencari seorang pemimpin tahlil. Setelah itu yang terpilih, maka dialah yang memimpin tahlil. Itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, setelah selesai berkat keluar. Bingkisan berupa makanan dikeluarkan untuk diberikan kepada orang-orang yang tahlilan. Semuanya mendapatkan berkat yang sama tanpa ada perbedaan, baik dalam bentuk, tampilan, dan isinya. Semuanya sama. Itulah makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, memang terkadang ada sedikit tambahan berkat buat yang mimpin tahlil, tapi wajarlah. Yang terakhir akan saya bacakan puisi. Dengan gagahnya engkau berdiri di hadapan ribuan rakyat, dengan semangat nasionalisme yang begitu kuat,
memproklamirkan kemerdekaan NKRI yang berdaulat, terlepas dan dari jeratan cengkraman penjajah jahat. Lantang suaramu keras menggelegar, memecahkan kebekuan dada semua rakyat yang mendengar, menularkan semangat tak pernah gentar, membuat hati penjajah menjadi gempar. Soekarno, engkaulah sang proklamator kemerdekaan. Sungguh pribadi sepertimu sangat didambakan, menyambungkan lagi putusnya harapan-harapan untuk merdeka dan terlepas dari penjajahan. Soekarno, namamu terukir begitu mewah, gambarmu terpampang begitu megah, monumenmu terbangun begitu gagah, kenangan tentangmu tersimpan begitu indah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang terakhir akan saya bacakan puisi satu lagi. Habib Syekh itu seperti bintang, walaupun jauh tapi tetap bercahaya, kadang menghilang tapi tetap ada, sulit dimiliki tapi tak bisa dilupakan, selalu ada dalam hati kami. Oh Habib Syekh, I love you. I love you too. I love you full, kayak Mbah Surip almarhum. Alhamdulillah, apa yang disampaikan beliau tadi mudah-mudahan memperkuat ketakwaan dan keimanan kita dan memperkuat kepersaudaraan kita. Alhamdulillah di sini ada Pak Pur juga, alhamdulillah. Dan kita akan akhiri pembacaan salawat ini. Kita doakan Pak Pur kita panjang umur, sehat walafiat sebagai wakil wali kota, dan semua yang mungkin berhalangan di malam hari ini tidak bisa hadir, kita doakan semuanya sehat, selamat, dan mudah-mudahan mendapat rahmat dan berkah. Dan seluruh masyarakat yang hadir, terutama kota Solo Raya, kami ucapkan terima kasih terus. Beberapa hari lagi kita akan menghadap Ramadan. Dia tak lupa pula seluruh jajaran PDI kita, selamat ya PDI Perjuangan kita, selamat. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan keberkahan berkat haul Bapak Perjuang kita Insinyur Soekarno. Selamat kami ucapkan untuk PDI Perjuangan, selamat dan sukses insyaallah. Dan mudah-mudahan majelis ini akan membawa berkah ke depan bagi seluruh umat dan seluruh masyarakat dimanapun mereka berada. Mari kita bahu-membahu untuk membangun negeri dan bangsa ini. Mari kita bekerja sama untuk menjadikan negeri yang kita cintai ini negeri yang bermartabat, negeri yang mempunyai akhlak, bangsa yang mempunyai akhlak dan moral yang kuat. Dan insya Allah kita akan selalu mendapat rahmat dari Allah dan dicintai oleh Allah serta dicintai Nabi Muhammad SAW. Kita akan bacakan salah satu fasal, dan alhamdulillah Pak Pur, masya Allah, terima kasih Pak Pur datang ke sini. Mudah-mudahan beliau gembira. Mestinya beliau menyambut, tapi beliau tidak mau. Saya paham biasanya cewek-cewek pun buatan mawon beb. Nah, ini sebagai sambutan beliau, alhamdulillah. Dan insya Allah berapa hari besok malam kita tinggal, saya pesankan kepada seluruh masyarakat, ikuti apa yang disampaikan pemerintah kita dalam puasa, pengumuman puasa nanti ya. Dalam pengumuman puasa ikut aja apa yang diperintahkan pemerintah kita. Kita ikuti radio dan kita ikuti televisi, apa yang diumumkan pemerintah itulah yang kita ikuti. Bismillah. Selamat menjalankan ibadah puasa.
Sekali lagi selamat untuk PDI Perjuangan. Selamat dan mudah-mudahan acara ini bisa setiap tahun PDI Perjuangan mengadakan acara di Stadion Sriwedari ini. Dalam rangka apapun silahkan. Insya Allah kami siap untuk sama-sama mengumandangkan sholawat insya Allah di kota Solo ini. Dan kita berharap juga Solo adalah kota sholawat. Amin ya rabbal alamin.